Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran daring kita atau secara online. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu kedaulatan NKRI atau Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari ini kita melaksanakan pertemuan yang kedua setelah minggu kemarin pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua kita akan membahas tentang teori kedaulatan. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang pengertian kedaulatan, apa itu kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan. Hari ini kita akan melanjutkan tentang teori-teori yang melahirkan kedaulatan. Apa saja teorinya? Namun sebelumnya kita lihat dulu kompetensi dasar, kemampuan atau kompetensi dasar yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi bab 3, yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini kalian bisa paham tentang bentuk dan kedaulatan negara itu seperti apa, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menjelaskan tentang teori kedaulatan Tuhan, kemudian teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Ada 5 teori kedaulatan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita lihat teori kedaulatan Tuhan. Nah, sesuai dengan namanya, teori kedaulatan Tuhan. Menurut teori ini, kedaulatan itu berasal dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang terpilih yang dianggap wakil Tuhan. Nah, teori ini muncul pertama kali itu berasal dari Tuhan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap bisa mewakili kekuasaan Tuhan di dunia. Itu menurut teori kedaulatan Tuhan. Nah, penganutnya yang memakai teori ini itu raja-raja pada zaman dahulu. Nah, orang-orang yang pada zaman dahulu diangkat menjadi raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan. Orang yang berkuasa pada masa dahulu itu dianggap sebagai pelaksana dari kekuasaan Tuhan atau kedaulatan Tuhan. Nah, pelopornya itu ada Augustinus, Thomas Aquino, F. Hegel, dan F. J. Stoll. Itu ahli-ahli yang mempelopori teori kedaulatan Tuhan. Kemudian negara-negara penganutnya yang masih menganut teori kedaulatan Tuhan ini hingga sekarang itu negara Jepang pada masa Kaisar Tennoheika. Pada masa itu Kaisar Tennoheika itu dianggap titisan dewa matahari. Dia dianggap wakil Tuhan. Dia dianggap sebagai titisan dewa matahari. Nah, itu teori kedaulatan Tuhan. Teori yang kedua, teori kedaulatan raja. Nah, apa bedanya teori kedaulatan raja dengan teori kedaulatan Tuhan tadi? Nah, menurut teori kedaulatan raja, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja. Nah, bukan lagi dari Tuhan yang diwakilkan kepada raja, tapi kekuasaan tertinggi itu berada di tangan raja langsung. Nah, pelopornya itu ada Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Friedrich Hegel.
Itu ahli-ahli yang mempelopori teori kedaulatan raja. Kemudian negara penganutnya, negara yang memakai teori kedaulatan ini, yaitu Perancis, negara Perancis pada masa Louis ke-14 tahun 1643 sampai tahun 1715. Nah, itu teori-teori kedaulatan raja. Kemudian yang ketiga, teori kedaulatan negara. Nah, apalagi bedanya teori kedaulatan negara ini dengan teori-teori yang sebelumnya? Nah, menurut teori ini, kedaulatan itu terletak pada negara. Jadi kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Nah, pelopornya itu ada J. Jelinek atau George Jelinek dan Paul Laban. Nah, negara-negara yang menganut teori ini itu Rusia pada masa kepemimpinan Tsar, kemudian Jerman pada masa Hitler, kemudian Italia pada masa Mussolini. Nah, menurut teori ini, orang-orang yang berkuasa di negara itu dialah yang memegang kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu ada pada negara. Negara yang menentukan bagaimana mereka memerintah rakyatnya. Dan yang keempat, teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, kedaulatan itu tidak lagi terletak pada negara, tapi pada hukum yang dibuat oleh negara. Jadi pemimpin tidak bisa lagi sewenang-wenang karena dia mempunyai kekuasaan sebagai pemimpin negara, tapi mereka diatur oleh hukum. Karena kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu ada pada hukum. Nah, pelopornya itu Hugo de Groot, Immanuel Kant, Leon Duguid, dan Hugo Crabe. Itu pelopor-pelopor teori kedaulatan hukum. Nah, negara-negara penganutnya itu negara Amerika Serikat. Seperti kita ketahui, negara Amerika Serikat itu dianggap sebagai negara adidaya atau negara yang paling berkuasa. Tapi dia menganut teori kedaulatan hukum. Kekuasaan negaranya didasarkan pada hukum. Mereka tunduk dan patuh pada hukum. Kelima, teori kedaulatan rakyat. Nah, teori kedaulatan rakyat ini sesuai dengan namanya, kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Rakyat yang memegang kekuasaan tertinggi. Rakyat yang paling berkuasa. Hanya saja dalam pelaksanaannya, rakyat itu memberikan kekuasaan itu kepada pemimpin negara. Nah, pelopornya itu ada J.J. Rousseau, Montesquieu, dan John Locke. Nah, negara penganutnya itu negara kita, negara Indonesia. Seperti kita ketahui, sebenarnya di negara kita ini yang paling berkuasa itu rakyat. Karena rakyat yang memilih presiden, rakyat yang memilih anggota dewan. Nah, maka kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Hanya saja diwakilkan atau diberikan, dimandatkan kepada presiden, anggota dewan, dan pemimpin-pemimpin lembaga negara lainnya. Itu teori kedaulatan rakyat. Nah, kemudian di dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, itu kekuasaannya dibagi 3 menurut Montesquieu, atau disebut juga separated of power, pembagian kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, kekuasaan legislatif ini kekuasaan yang menyusun undang-undang atau peraturan, yaitu anggota dewan, DPR, MPR ya. Kemudian eksekutif itu pemerintah yang menjalankan pemerintahan, bisa presiden ya, menteri-menterinya, itu eksekutif disebut. Kemudian yang ketiga yudikatif. Nah, yudikatif ini yang memegang kekuasaan kehakiman atau pengadilan, bisa kejaksaan, pengadilan ya. Itu kekuasaan yudikatif namanya. Nah, itu saja materi kita untuk pertemuan kedua ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.